Tidak ada yang menyangka bahwa sebelum musim baru Moto3 bergulir, sebuah cerita diam-diam mulai menggetarkan pedok. Bukan tentang juara bertahan, bukan tentang tim besar yang sedang menyiapkan mesin baru, dan bukan tentang intrik antar pabrikan. Semua perhatian justru bergerak perlahan menuju seorang anak muda Indonesia, seorang pendatang yang baru menjejak dunia Grand Prix, namun datang membawa sinyal ancaman yang tidak diharapkan siapapun. Di sebuah sudut jeres ketika matahari hampir tenggelam, seorang rider melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pemula manapun menjelang debut. Tanpa kamera, tanpa rekan latihan, tanpa slipstream untuk membantu. Hanya mesin yang dipaksa bekerja lebih keras dan tekad yang bahkan membuat mekanik-mekanik senior saling menatap heran. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia kejar hari itu. Tidak ada yang tahu beban sebesar apa yang ia bawa. Yang terdengar hanyalah deruk knalpot dan ritme konsisten yang terasa terlalu matang untuk seorang remaja yang bahkan belum menjalani start pertamanya di Moto3. Namanya Veda Ega Pratama, dan apa yang ia lakukan hari itu hanyalah permulaan dari badai besar yang segera menerjang pedok. Di balik latihan sunyi, tekanan yang tak terlihat. Namun di balik senyuman tenangnya, ada tekanan yang mulai membebani pundaknya. Veda datang ke Moto3 bukan sebagai rider yang tiba di waktu ideal. Ia datang dengan posisi yang tertinggal sebelum musim dimulai, tanpa kesempatan debut lebih cepat, tanpa data awal yang biasanya diberikan kepada para rookie. Rumor mulai menyebar di paddock. Anak ini datang terlambat, bagaimana dia mau bersaing dengan para monster Moto3? Tapi justru rumor itu yang memicu sesuatu dalam dirinya. Ketika sebagian rider memilih istirahat, Veda memilih lintasan kosong. Ia mengambil keputusan ekstrim, simulasi lomba penuh, tanpa siapapun di depannya, tanpa bantuan slipstream. 1 putaran, 2 putaran, 10 putaran. Dan grafik waktunya mulai membuat beberapa teknisi mengerutkan dahi. Pace 146, berulang, stabil, sampai lebih dari belasan lap. Lalu 1 lap menyentuh 145,9, sesuatu yang sulit dipercaya untuk rookie yang bahkan belum mengenal ritme perang di Moto3. Para pengamat yang kebetulan berada di pinggir trek mendadak terdiam, karena apa yang terlihat saat itu tidak sesuai ekspektasi tim manapun. Dan yang membuat suasana makin ganjil adalah bahwa Veda seolah tidak berhenti, tidak goyah, tidak panik. Namun apa yang terlihat hari itu ternyata baru permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Terlahir di waktu yang salah. Meski tampil kuat di jeres, perjalanan menuju titik itu tidak semulus yang terlihat. Veda lahir pada 23 November, tepat saat musim kejuaraan berakhir. Kedengarannya sederhana, namun bagi calon pembalap Grand Prix, itu adalah titik yang dapat mengubah seluruh karir, karena ia tak bisa melakukan debut lebih cepat. Tak bisa turun sebagai wildcard, tak bisa mencicipi pengalaman berharga yang diterima para rivalnya. Honda Tim Asia tahu bahwa mereka membawa rider yang start dari posisi paling belakang, bukan di balapan, tapi dalam persiapan. Tidak ada data, tidak ada feeling kompetitif, tidak ada adaptasi awal. Bahkan beberapa analis menyebutnya sebagai rookie paling buta pada musim itu. Tetapi justru keterlambatan inilah yang membuat Veda mengambil jalur berbeda dari pembalap lain. Ia tidak memanfaatkan waktu untuk bersantai. Ia menggunakannya untuk berlatih sendirian, mendorong batas fisik dan mental, hingga beberapa pelatih menyebutnya obsesi yang sunyi. Namun obsesi itu mulai menghasilkan sesuatu yang membuat Honda memandangnya tidak lagi sebagai talenta muda, tapi sebagai proyek besar masa depan. Dan hal itu memicu ketegangan baru di dalam tim. Red Bull Rookies Cup, pintu yang terbuka lebih cepat. Semua berubah ketika Veda menembus 3 besar Red Bull Rookies Cup 2025. Pencapaian itu bukan hanya prestasi, itu adalah tiket. Tiket untuk melangkah ke Moto3 setahun lebih cepat dari batas usia normal. Tapi langkah itu menimbulkan pertanyaan. Apakah ia benar-benar siap? Atau ini adalah taruhan besar yang bisa berakhir pahit? Beberapa rumor beredar bahwa Honda sedang mencari sosok yang bisa mereka bentuk dari bawah, bukan sekedar pembalap, tetapi proyek jangka panjang untuk membangun jalur Asia menuju Moto2 dan MotoGP.
Dengan kata lain, Veda bukan hanya rookie, ia adalah investasi. Namun, investasi sebesar itu selalu datang dengan tekanan internal, dan tekanan itu mulai terasa begitu ia masuk ke pedok Jerez untuk tes pramusim. Karena pada hari kedua tes itulah, Honda mulai melihat sesuatu yang tidak mereka duga. Jerez, simulasi yang menggetarkan monitor. Pada hari itu, saat sebagian rider sibuk mencoba fairing baru, Veda justru meminta sesuatu yang tak biasa untuk pemula, simulasi lomba penuh. Keputusan yang membuat beberapa teknisi mengangkat alis. Biasanya, rookie belajar slipstream dulu, belajar posisi, belajar menemukan ritme dari rider lain. Tapi ia justru memilih jalur paling sulit dan paling jujur untuk mengukur dirinya. Monitor telemetri mulai menampilkan angka-angka yang membuat para mekanik tak berkedip. Lap 1, 146,3. Lap 2, 146,2. Lap 3, 146,1. Lap 10, 146,4. Lap 17, 145,9. Tak ada drop besar, tak ada fluktuasi liar. Semua konsisten dan bahkan mendekati hasil pembalap berpengalaman saat race resmi. Bisikan langsung muncul di pedok. Anak ini berbeda, ritmenya mengganggu. Honda punya kartu rahasia. Ketika grafik itu dibandingkan dengan hasil balapan Moto3 Spanyol musim sebelumnya, beberapa analis hanya bisa menghela napas. Simulasi Veda lebih cepat dari pembalap yang finish posisi ke-15. Itu bukan sekadar angka, itu adalah sinyal. Namun ada satu detail kecil dalam telemetri yang membuat Honda Tim Asia semakin terkejut. Sebuah pola yang bahkan tidak dimiliki beberapa rider senior. Dan pola itu menjadi sumber kekhawatiran sekaligus harapan. Tekanan di dalam Honda, persaingan tanpa kata. Saat data Jerez menyebar, suasana dalam garasi Honda Tim Asia berubah. Mereka menyadari sedang memegang sesuatu yang belum tentu bisa mereka kendalikan secara sempurna. Talenta muda dengan mental setajam baja. Di waktu yang sama, keberadaan rekan setimnya, Tachakon Buasri, menjadi bagian penting drama internal. Buasri adalah rider yang sudah lebih lama berada di sistem Honda, lebih berpengalaman, lebih matang. Namun ketika performa Veda mulai menyita perhatian, beberapa orang mulai membandingkan keduanya. Pertanyaan-pertanyaan mulai beredar secara hati-hati. Apakah Honda akan menjadikan Veda ujung tombak baru? Bagaimana Buasri menanggapi ancaman ini? Tidak ada yang menyatakannya secara langsung, tapi di pedok, kompetisi terbesar kadang justru terjadi di dalam garasi yang sama. Beberapa teknisi bahkan menyebut bahwa dinamika kecil mulai terasa, bukan konflik terbuka, tetapi tekanan diam-diam. Buasri tahu ia harus menjaga posisinya. Veda tahu ia harus membuktikan dirinya. Tim tahu mereka sedang memegang dua karakter berbeda dengan tujuan yang sama, menjadi penentu masa depan Honda. Dan tepat ketika suasana mulai menegang, komentar sensasional dari salah satu bos Honda keluar. Komentar yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Honda sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar debut seorang rookie? Ketenangan berapi, mindset yang mengusik. Meskipun data Jerez memicu kehebohan, Veda justru tampil dengan ketenangan luar biasa ketika wawancara. Tanpa nada sombong, tanpa target muluk, ia hanya mengatakan, "Semoga bisa masuk 10 besar secara konsisten." Jawaban yang sederhana, namun justru mengusik para analis. Karena target itu terdengar seperti ambisi yang disembunyikan dengan rapi. Rider muda biasanya datang dengan suara keras, mengincar podium, ingin segera mengejutkan dunia. Namun Veda datang dengan mental yang jauh lebih matang dari usianya. Yang membuatnya berbeda bukan hanya talenta, tetapi cara ia memandang musim ini. Langkah demi langkah, sirkuit demi sirkuit, adaptasi demi adaptasi. Di balik kata-kata itu, ada api yang sedang ia jaga agar tidak meledak terlalu cepat. Dan para rivalnya mulai mengetahuinya. Beberapa rider rookie lain mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa dia setenang itu? Apa yang dia sembunyikan? Namun mereka belum tahu bahwa ketenangan ini adalah tanda dari sesuatu yang lebih berbahaya. Bisikan pedok, nama yang mulai diwaspadai. Dalam beberapa minggu situasi berubah. Nama Veda mulai muncul dalam percakapan analis Eropa.
Jurnalis mulai memasukkan namanya dalam daftar Rookie to Watch. Beberapa tim bahkan mulai mengingatkan pembalap mereka untuk memperhatikan nomor barunya. Karena simulasi sendirian dengan pace stabil adalah hal yang sangat jarang terjadi di level Moto3. Rumor berkembang. Dia bisa jadi dark horse musim depan. Ini rookie yang tidak bertingkah seperti rookie. Jika ritmenya seperti ini, kita harus siap kejutan. Dan ketika rumor itu beredar, Honda pun melakukan satu langkah yang tidak banyak diketahui publik. Mereka mulai menyiapkan jalur khusus untuk membantu Veda adaptasi lebih cepat. Bukan favoritisme, bukan keberpihakan, tetapi mereka melihat sesuatu yang terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Namun semakin besar perhatian padanya, semakin besar pula tekanan yang menempel pada namanya. Gelombang emosi dari satu bangsa. Sementara pedok membicarakan teknis, di luar sana, di Indonesia, situasi berbeda. Dukungan tidak datang dalam jumlah kecil, itu datang seperti gelombang yang menabrak keras. Komentar di media sosial menumpuk, ucapan bangga datang dari ribuan orang. Beberapa menyebut dirinya sebagai ikon baru balap Indonesia, yang lain menyebutnya sebagai representasi harapan bangsa. Namun, dukungan besar selalu datang bersama bayangan besar. Karena semakin tinggi ekspektasi fans, semakin tajam mata publik memandang setiap langkahnya. Dan di tengah dua dunia yang berbeda, pedok yang sunyi dan publik yang bising, Veda harus menjaga fokusnya. Ia harus menahan semua tekanan itu agar tidak meledak saat musim dimulai. Namun keadaan mulai berubah ketika satu data internal bocor ke kalangan terbatas. Sebuah data yang membuat para analis mulai bertanya, seberapa jauh anak ini bisa melangkah? Menuju debut, langkah yang mengubah arah. Menjelang pembukaan musim 2026, situasi semakin memanas. Tim mulai mengatur strategi, mesin disempurnakan. Aero diuji ulang. Namun di atas semua itu, satu hal paling diperhatikan adalah mental Veda. Karena debut Grand Prix bukan soal kecepatan semata. Itu soal bagaimana seorang pembalap bertahan ketika seluruh dunia memandangnya. Setiap hari menjelang race pertama terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang monumental. Honda bahkan mulai membahas skenario jangka panjang berdasarkan performanya dalam simulasi JRS. Beberapa analis menyebutnya sebagai salah satu rookie paling berpot pedok, sesuatu yang membuat beberapa orang mulai meragukan prediksi awal. Namun tidak ada yang tahu bahwa momen itu justru akan membentuk titik balik penting dalam perjalanan Veda, perjalanan yang baru dimulai. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang latihan sunyi, bukan tentang simulasi JRS, dan bukan tentang rumor pedok. Ini adalah cerita tentang seorang anak muda Indonesia yang menolak menyerah pada keterlambatan, tekanan, perbandingan, dan ekspektasi dunia. Sejak ia mengambil keputusan untuk berlatih sendirian hingga ritmenya mengejutkan para teknisi Eropa, Veda menunjukkan bahwa perjalanan menuju level tertinggi tidak harus dimulai dengan sorotan kamera. Terkadang, perjalanan itu dimulai dalam kesunyian, di tikungan yang sepi, di bawah langit sore JRS yang mulai memerah. Apa yang ia lakukan hari itu bukan hanya latihan. Itu adalah deklarasi diam-diam bahwa ia datang bukan untuk berpartisipasi, tetapi untuk bersaing. Dan dunia Moto3 kini mulai memahami bahwa badai baru sedang tumbuh dari arah yang tidak pernah mereka duga, Indonesia. Debut ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari babak panjang tentang ambisi, determinasi, tekanan, dan perjalanan menuju panggung tertinggi dunia balap. Dan suatu hari nanti, ketika namanya berdiri di podium Grand Prix, kita akan mengingat momen sunyi itu. Hari ketika seorang remaja Indonesia menantang dunia sendirian di atas lintasan JRS yang kosong. Ini baru permulaan.